Saya mah iri banget sama dia ya. Kenapa irinya? Nggak pernah kelihatan kerjanya tapi liburan mulu. Dari mana duitnya? Nanti mikirnya kemana? Kenalin dong sama omnya. Ntar ya, ntar saya kenalin. Enggak, Neng nggak FWB. Itu lebih ke apa sih? Ya nggak ada. Coba Neng udah nggak pernah cerita-cerita. TTM. Enggak. Teman tapi masuk, teman tapi Udah lu bahaya banget ya anjir. Sumpah gua nggak mau lagi tahu. Sumpah. Lu tahu gak sih orang mungkin nih bintang tamu lain mungkin happy keluar dari di YouTube Kiki. Mental gua kena ya. Enak lo ya. Tenang, kita ke psikolog lagi. Neng mau kemana, Neng? Mau ke rumah Kiki. Rumah Kiki? Iya. Ayo ikut saya, ayo. Saya antar. Enggak. Emang mau ngapain ke rumah Kiki? Rumah Kiki kayaknya udah punya pembantu dah. Enggak, saya mah emang sahabatnya Kiki, ngapain? Oh, sahabatnya Kiki, iya. Semua orang yang ke tempat Kiki harus ikut saya. Enggak, saya ke Kiki sendiri aja, Nggak soalnya kan saya udah apa-apa, sering. ayo, silakan, ayo. Enggak. Orang saya udah sering, ngapain saya diantar-antar? Nggak apa-apa, ayo. Wangi, helm saya wangi. Nggak apa-apa. Enggak. Nanti saya yang diomelin sama Bu Kiki. Enggak, orang saya udah sering ke situ, ngapain diantar? Oh ya udah saya antar ke Garut. Ya udah, abangnya naik motor, saya jalan kaki. Oh Ayo. ya wis, oke. Ayo. Iya, ayo. Nah, ayo jalan. Nah. 5, 4, 3, 2, 1, open the door. Assalamualaikum ya akhi, ya ukti. Ini dia nenek dari Garut. Gue sebel sama editornya Kiki. Jangan diancam editor gua. Gue sebarin nomor lu, Faye, lihat aja. Dia Ya. Neng, tapi itu kan nenek dari Garut itu kan slogan zaman dulu. Apa sih, Neng kesini cuma mau minta makan, bukan mau syuting. Nggak mau. Ya nenek tuh WA gua teh di mana, di rumah enggak? Iya di rumah, mau main dong minta makan. Ya udah kesini aja. Asik gua kali. Ayo tim kita semua kumpul. Kita bikin konten. Itu udah janji nggak mau terakhir masuk YouTube Teh Kiki kan waktu nikahan. Iya betul. Habis itu Udah nenek mau bilang, setahun. nenek nggak mau lagi masuk di konten YouTube Teh Kiki karena pasti ada aja yang kebongkar. Bisa kita bongkar yang lain. Parah banget deh, anjir. Neng, nenek itu kan sahabat aku dari 5-6 tahun lalu. 6 tahun lalu. Ya, dan dulu tuh kenal nenek sebagai persona nenek dari Garut. Sekarang nenek dari Jaksel. Gue udah deg-degan. Pancain apa ini, ya Allah? Gimana? Dengan perpindahan itu tuh orang takut kayak diapain sih, Ella? Hey, Bang Ate juga ngeluh ya. Apa emang? Bang Ate dibongkar, dimaki. Gua setahun menyembunyikan itu, dibongkar 5 menit di YouTube maki sampai kayak udah landing, semua orang udah tahu ini gara-gara Kiki kayak. Oh yang Ate sama Arafah. Katanya udah tahu. Pantesan orang yang gak ada yang curhat sama lu ya. Lu gimana? Lu jadi bahas orang? Gue ngerti gimana aman Ya, gua. dari persona nenek dari Garut terus nenek ke Jaksel tuh itu cuma sekedar nama apa juga mengubah persona seorang nenek? Menurut Teteh? Ya kalau gue mah kan liat lu ya lu begini aja mau dari yang dulu gimana juga sebenarnya aslinya ya seperti ini. Tapi kan ada yang bilang kita berubah. Ya. Ada yang bilang. Dan orang-orang kan tidak sebenarnya menyukai perubahan itu. Benar, kayak. Nah makanya kalau menurut nenek sendiri nenek berubah apa enggak sebenarnya? Mungkin dari pola pikir. Ya kalau dari pola lifestyle. Kompak kan? nyebelin banget sih, penontonnya nyebelin. Penontonnya nyebelin. Lagi. Nyebelin penontonnya. Penontonnya nyebelin. Kalau dari sebenarnya kalau misalnya pola pikir pasti nggak sih, maksudnya siapapun ya, bukan cuma pindah dari Garut ke Jaksel, kayak dari manapun gitu. Kalau misalnya orang berubah pasti yang dilihat juga kan beda gitu.
ya pasti berubah gitu teh. Ngerti? Dari pola pikir. Misalnya apa yang Neneng lihat di Garut dan Neneng lihat di Jakarta tuh kan jauh banget ya. Contohnya. Apa yang dulu di Garut tidak pernah di Jaksel akhirnya Neneng lakukan? Kayak misalnya di Garut tuh Neneng nggak punya temen yang beda agama. Oh. Gitu. Kalau beda dijauhin. Kok kesel sih? Gak tahu, gue sebel aja anjir. Soalnya penonton support. Ya tahu tapi kayak gimana? Oh, gitu kayak. Mereka ternyata nyimak itu, Neng. Inilah yang bikin YouTube gue terus berjalan dan ada tuh karena mereka. Betul. Kerja anjir. kayak misalnya Neng di Garut tuh nggak punya teman yang beda agama. Kalau di Jakarta tuh banyak banget gitu. Dan agamanya bukan cuma Kristen atau Katolik, tapi ada Buddha, ada Hindu, Ateis, ada yang ateis, agnostik. ada yang agnostik Iya, gitu. jadi semakin beragam. Dan itu membuat Neneng berubah nggak pola pikir? Oh, kita nggak apa-apa loh berteman sama yang beda agama. Kalau dulu nih waktu zaman SD, pasti kalau satu di SD tuh jarang banget yang beda agama. Tapi kalau ada satu gue kayak itu kan dia kan Kristen gitu. Iya gitu kayak dia kan nanti kita dicuci tahu otaknya sama dia nanti disuruh masuk Kristen gitu ya. Jangan main. Iya, Gitu. atau kalau misalnya ke rumah temen yang ada tanda salibnya kita takut masuk gak? Ya, kayak Kalau sekarang malah lihat Ko Ernest, duit. Ko Ernest, syuting Ko Ernest gitu. Iya, kita sembah. Ernest. Film lagi toko. Itu fake lah. Udah gak mau ya? Udah gak mau, kitanya udah gak mau sebenarnya. Kalau Ernestnya udah gak mau. Katanya kita udah pada berubah. Iya. Udah cakep-cakep. Udah pada oplas. Nah, Siapa tuh? bener nih ya. Lah, ojek saya. Iya, misi. Ada paket buat Ibu Neneng. Oh, ada paket nganter buat Iya, Neneng. Paket betul. apa? Ini paket hemat. Kecil, soalnya kecil, iya. Kalau gede boros. Makan tempat. Isinya apa ini, Pak? Itu saya jago menebak isi paket. Apa tuh? Itu kayaknya paket dari Garut. Gitu. Ada Kang Ismannya ya? Iya. Tapi udah berubah. Sekarang jadi paket dari Jaksel. Oh, bisa joget live musik nih. Lucu Mas Tangga nanti support. Yang penting kita di sini ya. Iya, tapi isi sebenarnya itu saya sudah menduga. Apa itu? Jimat. Jimat. Jimat anti cowok-cowok modus. Iya. Berkata dalam pertanyaan selanjutnya. Iya. Tapi saya permisi dulu ya. Iya, Soalnya presiden udah nunggu nih. Oh, mau dijemput presiden? Yoi, presiden stand up Indo. Iya. Makasih ya kamu. Mau apa lo? Ini kalau misalnya teman-teman mau skip videonya sampai sini boleh banget. Boleh banget. Belum seberapa, kita akan gali. Dildo yang modus. Ya. Berkaitan dengan tinggal di Jaksel dan tadi Pak Mua bilang ada banyak cowok-cowok modus. Namanya Soalnya cewek. semua, ya Allah. Sebagai cewek Jaksel, Neng. Apa? Ya kan? Udah tinggal di Jaksel nih, udah nggak di Garut. Udah berteman sama banyak orang. Udah lebih open minded. Jangan disebutin contohnya. Nggak bakal. Udah open minded kan sekarang. Maksudnya lebih kayak nerima, oh ya udah punya temen yang begini, oh dekat sama si ini sama segala macam. Apa yang udah Neneng terapkan di kehidupan sehari-hari tentang pergaulan anak Jaksel? Main bareng. Menurut Teh Kiki, Neng Jaksel nggak sih? Neng tuh nggak tahu ya standar Jaksel tuh apa dulu nih? Ya dong. Satu, nggak mau nikah. Enggak, anjir. Itu mah Gen Z. Dua. Gen Z. Child free. Lah, ini juga kita Saf. Nggak Jaksel di Jerman, tapi child free. Ya kan otaknya otak Jaksel. Oh gitu. 3. Apa? Udah seks bebas belum? Belum bebas. Belum bebas ya? Kayak bebas. belum. Apa yang misalnya kayak tadi tuh kan bisa kayak gitu tuh. Soalnya kan Neng kan nggak mau pacaran ya? Nah kan anak Jaksel tuh FWB. Ya nggak sih? Oh, friends with bismillah. Lagi terus. Nah, Neng nggak FWB. Yang itu lebih ke apa sih? Ya nggak ada. Coba Neng udah nggak pernah cerita-cerita. TTM. Enggak. Teman tapi masuk kosan.
tuh sekarang tuh kan Neneng lebih apa ya, lebih sering menyuarakan suara-suara tentang perempuan. Iya gitu. kali ya, kayak kalau misalnya itu sih pasti ya, karena maksudnya kita di stand up Indo tuh kan 90%, 98% tuh isinya cowok semua gitu. Iya. Kita tuh ya bisa dibilang minoritas gitu di stand up di Indonesia Cewek-cewek ini betul gitu. bisa dihitung lah pakai jari. Ya kan? Apalagi, nah di situ Neng ngerasa kayak struggle sebagai komika perempuan di Indonesia tuh kan susah banget ya. Dan Neng tuh ngelihat teman-teman komika yang cowok, nggak semua, tapi kebanyakan tuh kayak, oh kayak gini ya, jadi lebih mengenal banyak cowok aja gitu. Kayak gini tuh gimana maksudnya sih, Neng? Kayak gini tuh Gini apa? misalnya kayak nge-DM penonton. Oh. Salah satunya ini nih sorot dong. Iya, Wah, sorot. Tadi bikin. Soalnya kan kalau misalnya komika cewek kita nggak pernah nge-DM-in penonton cowok nggak sih? Ya enggak lah, aneh banget. Iya kita kan, ngapain. aneh banget. Jadi Neneng ngerasa kayak, ih kok kayak gini sih, kayak sopan gak sih gitu. Maksudnya Neneng masih nggak bisa, masih adaptasi sama hal itu. Oh ternyata itu hal yang biasa. Oh mungkin ya udah nggak apa-apa. Emang mungkin yang di DM ceweknya juga seneng gitu kan, nggak apa-apa Oke, juga. mungkin emang cara pertemanannya seperti ini gitu. Nah terus kayak kenapa sekarang lebih menyuarakan tentang perempuan, karena kita bahkan teman-teman dekat kita tuh ternyata banyak, Neneng juga kan salah satu yang pernah ngalamin kekerasan seksual. Terus kayak banyak teman-teman komunitas di stand up Indo gitu, komik-komik cewek yang cerita bahkan di luar itu tuh kayak pernah ngalamin kekerasan seksual. Dan menurut Neneng kayak kita tuh harus punya wadah buat nampung cerita itu. Nah karena teman-teman jadi nyaman cerita sama Neneng, jadinya Neneng mungkin jadi salah satu wadah mereka untuk cerita hal kayak gitu. Makanya jadi lebih sensitif aja kalau udah ngomongin perempuan gitu. Apalagi kekerasan seksual, tapi kan seksual emang harus keras. Kalau nggak keras nggak bisa. Oh gitu ya? Kayak gimana tuh? Kayak gimana tuh? Ya kayak, ya aku lembek sih. Oh anjir ke situ ya? Belum nikah ya? Belum. Nikah makanya ya? Ah enggak, ngeliat. Nah siapa lagi sih teh? Emang kan namanya banyak. Maksudnya kan saya tuh Oh ada ada. teman-teman. Lah, ini mah saingan saya di Bumble. Tadi ketemunya saya. Iya. Ada dia juga di Bumble. Iya, mana cowok ke dia semua. Padahal dia tertutup loh, kamu terbuka loh. Oh iya, saya dapat itu lemparan dari Tinder. Yang jamet-jamet. Tukang ojek ya? Iya. Kayaknya kita pernah satu poster deh. Iya nggak sih? Pernah kita pernah satu poster, namanya Pajama Party, dia posternya. Yang bermasalah itu. Sama sama. Jangan usah. Oh, nggak usah. Nggak usah. Ntar panjang lagi. Oh, iya, ini Bu ada- Ntar kita dikumpulin lagi, dibikin utaran lagi ntar. Nanti ada yang nangis ya, Bu. Aduh. Nanti disuruh minta maaf lagi ya? Aduh, ntar ada yang ngancem lagi. Sebel gua. Maaf saya nggak ikut-ikutan. Lu yang buka ya. Bawa apa itu kamu, Nuri? Buat kamu saya. Ini teman kita. Oh, teman kita? Buah. Buah. Ini dari Pak Haji ngasih mangga. Kok ngasih mangga? Iya Pak Haji mumpung. Iya. Masuk. Lucu banget ya, nyalayak industri banget nih. Ini pelaku guyon dia. Iya. Terminal tawa. Terminal tawa. Ini kan katanya Ibu pengen itu mangga muda. Saya kan nih. bilang mangga muda. Ya maaf Bu, yang muda masih sekolah. Jadi mangga tua. Iya. Nih, ya kupas sendiri ya. Ini soalnya Lihat. sensitif banget kulitnya. Kenapa? Kebanyakan merkuri. Harus kupas sendiri. Iya sih. Tapi maaf kayaknya salah pisau deh. Lah ini kok pisaunya bergerigi? Iya ini bukan buat motong mangga ternyata. Buat motong pembicaraan. Kadang ada yang suka gitu. Oh iya kan, emang benar-benar. benar suka gitu. Oh ini Kamu kenal? kenal dia mah. Oh iya. Disuruh nginep di kosan nggak pernah mau deh. Kamu kenapa nggak mau? Kenapa? Di kosan udah cowok yang nungguin. Bu, saya mah iri banget sama dia ya. Kenapa irinya? Nggak pernah kelihatan kerjanya tapi liburan mulu. Dari mana duitnya? Nanti mikirnya kemana? Kenalin dong sama omnya. Ntar ya, ntar saya kenalin. Mau yang dari daerah mana? Dia soalnya dari berbagai daerah nih. Oh ada. Ada Kalimantan, Sulawesi. Dari Papua ada gak dari Papua? Saya nanya. Oh, saya suka. Saya cuma nanya ada nggak? Saya suka ya
yang Manokwari itu suka sih. Bukan Manokwari. Puaskan lo pada. Sensor. Tapi Bu, katanya dia suka dengerin curhat-curhatan cewek ya, Bu? Iya, semua cewek curhat sama dia nih. Saya curhat dong. Apa tuh? Kemarin pacar saya tuh habis follow cewek. Terus follow-nya sampai kosan. Udah Bu, ini gimana keamanan? Nggak ada nih di sini. Udah lama banget nggak ada keamanan. Gimana ya? Kamu ada kenalan nggak? Ada. Saya kenalan nih teman saya di kampung. Dia bisa jadi security di sini keamanan. Dia biasa jaga ini. Ini HP kembalinya gimana sih? Bayar dulu kamu dapat kembali. Bangke! Astagfirullah. Dia bisa jaga keamanan ini. Dia bisa jaga rumah, jaga komplek. Cuman satu yang nggak bisa dia jaga. Apa tuh? Jaga jarak sama mantannya. Dia kira bakal ada Ilham masuk. Ternyata udah. Yang ini. Tunggu coba, mbaknya tunggu coba. Emang kayak gitulah. Namanya juga dia kan orang art ya. Art apa? ART. Seni, orang seni. Oh, kirain ART. Aduh, balik lagi kita yang ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kan soal perubahan. Banyak banget orang yang ngira kan Neneng kan juga sekarang suka upload kayak lagi ke live musik. Iya. Sama gue, sama Sasa. Kayak branding kita tuh udah kayak Neneng nggak kebar, gitu. Tapi orang-orang ngiranya tuh lu kesono gara-gara gua. Maksudnya Neneng yang dari Garut yang polos. Iya, emang iya. Lu kesono gara-gara gua. Emang iya kalau itu. Betul, tapi lu sebenarnya udah punya jiwa-jiwa itu kan. Tapi Neneng kalau nggak sama Teh Kiki, Neneng nggak pernah sama yang lain. Iya. Udah nggak usah. Maksud gue adalah kayak dalam arti bukan soal live musiknya nih, tapi kayak maaf misalnya kayak gaya hijab Neneng yang kalau misalnya kita upload turban yang ya kayaknya style zaman sekarang tuh dikiranya perubahan itu karena ngikutin gaya gua. Lah kalau ngikutin gaya Teh Kiki mana Neneng bukan jilbab. Iya. Iya nggak sih? Apa pakai baju tetenya ke sini nih. Ini. Sama rok mini. Iya. Tapi sering kan pasti denger kayak gitu kayak sekarang. Iya, ini gara-gara Kiki nih, gara-gara Kiki gitu. Sekarang Neneng udah ke kiki-kikian gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, bagus gak sih kapitalis. Tapi lu gimana nyikapin itu? Sebenarnya ya nggak apa-apa sih, karena itu sudut pandang orang ya, itu kan nggak bisa kita kontrol gitu. Maksudnya asumsi orang ya. Gitu. Kalau misalnya mungkin orang ada yang bilang Neneng ke kiki-kikian ya emang mungkin benar kali, tapi kan buat Neneng ya nggak apa-apa. Emang apa yang salah dengan Teh Kiki gitu? Nggak ada yang salah juga gitu. Tapi banyak orang yang nggak tahu kalau gue adalah Kiki tuh ke neneng-nenengan. Iya. Karena gini, ya, jadi bener. buat teman-teman, Neneng ini kan lagi melewati fase menyembuhkan, gue ceritain aja ya, kondisi mentalnya. Dia sempat drop, terus Neneng datanglah ke ahli gitu, ke psikolog dan juga ke psikiater. Dan siapa Neneng pulang dari psikolog atau psikiater, dia pasti akan cerita sama gue gitu kan. Apa sih yang tadi Neneng dapat? Teh kata dokter gue gini-gini, teh kata psikolog gue gini-gini. Dan itu tuh insight tuh bagus banget. Dan secara nggak langsung, gue malah berobat ke Neneng. Neneng bayar psikolog, gue dapet ilmunya doang nih kayak, oh gitu ya, iya juga ya. Oh iya berarti gue kayak gini juga. Iya Teh, ternyata kita jadi belajar bareng. Nah makanya beberapa kali misalnya kayak diwawancara atau gimana, gue pasti nggak segan-segan buat mengutip apa kata Neneng yang gue dapet informasinya gitu. Dari situ kan kayak Teh Kiki bilang kayak cerita ke Neneng, dan jadi teman-teman lain juga cerita ke Neneng juga. Nah dari situ tuh bahkan Bang Uus tuh, jadi Boa cerita ke Bang Uus buat nyaranin Boa buat cerita ke Neneng kayak coba lu cerita ke Neneng aja deh gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen konsultasi ya langsung aja hubungi nomor di bawah ini, kontak di bawah ini, dia akan buka setiap hari apa kan? Ini aja udah full ya kosan saya ya, tiap hari datang orang cerita. Jadi Neneng ngerasa kayak ya udah nggak apa-apa kalau misalnya memang berubah ya, mungkin emang keadaannya benar berubah ya. Ya kenapa denial, kenapa menyangkal gitu. Toh Neneng juga bangga dengan perubahan Neneng pakai turban gitu-gitu ya, bukan berarti karena wah Neneng sekarang di Jakarta, enggak kok, justru Neneng di Garut juga pakaiannya biasa-biasa aja gitu. Maksudnya kayak emang gaya hijab aja.
banyak yang nggak tahu di Garut tuh banyak ibu-ibu pakai turban kalau ke sawah tau. Jadi ini Nenek-nenek juga pakai turban. Iya. Kalau lagi ngebersihin ragi ya. ngebersihin jamur. Coba. Nah, siapa lagi? Allahu Akbar. Aduh, kayaknya besok pintu rumah kita kunci aja gimana ya? Pak RT. Ini salah satu yang ke kosan. Kalau ini bukan minta curhat, ini minta makan ini kan. Curhat juga sih. Curhat juga. Permisi Bu Kiki. Kita udah lama nggak pungli nih. Betul. Tapi sebenarnya Pak RT, Apa? tadi pagi saya habis nonton Dora. Kenapa? Tapi Doranya sekarang lagi karena isu dia. Kok bisa? Pas lihat musuhnya pengen ngambil barang, Doranya bilang, "Mentan jangan mencuri. Mentan jangan mencuri." Kan Mentan itu apa ya? Menteri Pertanian. ditegesin ya. Saya takut. Kan yang mencuri bukan menterinya doang. Emang ada lagi? Direkturnya juga. Bagus. Ini kapan segini aja kan? Mereka doang kan? Nggak apa-apa kan udah ketangkep, udah terbukti. Terbukti, bener. Pak pejabat. Wih. Pak pejabat ente kerja sama pejabat. Kocak. Kalau tadi beneran di klub ya. Lucu pada. Lu mau masuk penjara enak sel penuh langsung. Ratusan buat dia doang masuk penjara. Penuhin lapas ya. Ih. Pak, tapi kalau mau pulih kan biasanya ada proposal gitu Pak mungkin. Jadi bisa transfer aja. Oh sekarang kita udah curious. Kabar sekian banget dari situ. Biar gampang, kan kita mau hemat kertas. Lagi ada tamu ini. Wah iya, ini kebetulan saya lumayan kenal nih. Iya. Kenal ya? Masnya kan udah lama gak ke kosan, Mas? Sering ke kosan. Curhat. Oh. Nah ini teman saya namanya Neneng Risma Wulandari Garut. Dari Pak Wulandari. Wulandari doang. Garutnya bukan nama panjang dia. Bukan. Garutnya. Garut dari Setoko. Neneng Risma Wulandari. Gitu baru tambahin lagi. Dari Garut. Iya Nek. Neneng kan terkenal di antara teman-temannya, dia Takut gua. sering banget gitu ngasih tips-tips percintaan ke teman-temannya. Bener. Tapi lihat sendiri percintaannya aja nggak bener gitu. Nah. Yalah, Neneng lu tuh kayak netizen. Kenapa? Bisa komen doang, action nggak bisa. Kaisaran mulu ya? Iya, dan Neneng nih pernah curhat karenanya pernah dijodohin sama orang tuanya. Iya. Tapi Neneng nolak. Katanya dia masih pengen bebas. Ya ampun Neng, nggak cuman lu yang pengen bebas. Jessica Wong juga pengen bebas. Hashtag justice for Jessica Wong. Ice cool. Silakan Mas. Ya, ini dah. Bagus ini repet-repet kayak lagi viral nih. Saya siapa? Guys, PRT HP-nya baru. Habis gajian deh. Kalau minta sama Gimana lu? minta sama Bu Kiki. Atas, Bo. Ditegesin. Bener-bener lu. Neneng Wulandari. Orang Garut. Berarti kita sama-sama tahu dia kesini naik apa? Naik apa tuh? Naik domba. Kirain naik dodol. Oh, naik dodol lengket. Neneng juga 2 bulan ngekos di Bali. Iya kemarin. 2 bulan ngekos di Bali, 2 bulan tuh waktu yang lama. Alasannya buat nulis. Ya Allah. Lu 2 bulan nulis apa Neng? Mohon maaf, lu nulis di buku apa di batu? Itu mahat bukan nulis, Pak. Prasasti. Dan faktanya, Neneng ini seneng banget main ke klub. Anak main musik, Bro. Dia suka ke klub-klub kayak Persija gitu. Bukan yang itu, Mas. Bukan yang itu, Mas. Bukan. Terakhir Jawa Barat ke Mitra Kukar. Kalau yang lebih kuat Mitra Keker. Gak gitu tadi itu. Gak gitu. Kalau bisa dimakan, Mitra Cooker. Mitra kering. Kalau pelit, Mitra Kikil.
Ayo dong. Itu closing. Tapi bener, Neneng tuh senang banget ke klub malam temen-temen. Maksud gua, klub malam itu kan diem dulu apa batu. Klub malam Mas saya siapa sih? Iya ya, iya ya. Aduh kata gue dipanggil ko Ernest lu anjir. Siapa? Tadi lupa siapa saya. Lupa siapa kamu. Tapi benar teman-teman, Neneng itu senang banget ke klub malam. Maksud gue itu kan klub malam identik sama minuman beralkohol. Astagfirullah. Neneng ini kan tampilannya cewek lugu, cewek desa. Kayaknya tuh nggak mungkin banget Neneng ke klub malam. Kecuali ada yang ngajarin. Mantan LC, mohon maaf. Susah. Udah aja segitu. Jadi nanti Ibu Chris aja ya. Oke, nanti saya keris aja. Mau di mana? Ditusuk apa di apa yang kerisnya? Bukan. Scan. Oh, di scan. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Pak RT. Minta mangga dong saya lah. Iya, dia bilang. Emang pada kurang ajar ya di sini ya. Emang. Kita kan sebagai warga nggak bisa apa-apa kalau atasan kita begitu, pemerintah kita begitu. Kita kan. Mas. Berarti tinggal di sini aman, nggak diganggu sama ormas. Itu. Udah di Kobuser kan ormas. Oh iya benar. Males saya. Nah, soal live musik tadi bahas tuh kan. Tapi Neneng seneng nggak sama dunia live musik akhirnya sekarang? Gempa nggak sih? Enggak ya? Enggak, boy. Sorry. Itu kayaknya lu ini deh, tertampar fakta. Deg-degan, saking deg-degannya tau nggak? Sebenarnya suka-suka aja Teh, karena kan Surya nontonin orang mabuk. Kadang kita kan suka ngetawain orang ya di sana. Kita tuh kesana ya nyari kelucuan, tau gak sih kalian? Coba hiburan kita itu tahu ngeliatin orang mabuk. Dan ngeliatin Ani dicokin sama om-omnya. Iya. Ceritain dong. Iya. Jadi sering banget kita kalau misalnya Teh jadi orang gila. Gue inget kejadian kemarin. Yang mana? Yang waktu itu deh. Jadi jadi kan kita kan mungkin orang tuh kenal sama kita. Mungkin. Jadi kalau misalnya tuh Yang suka dimintain foto. itu juga satu, enggak kadang-kadang jadinya tuh dicuekin. Iya, jadi kan kayak mungkin kayak ini pernah lihat di mana, tapi masih ini tuh yang mana ya masih meyakinkan diri. Iya, tapi gitu. kalau kita datang baru kayak gue, Nanang lagi, gue, Neneng, Sasa, saya Aci, atau ada siapa, oh ini yang imperfect, oh ini apa gitu. Jadi kita kan kayak ya udah kita mah joget aja, kayak Iya. bersegerombolan itu nggak bau nyatu sama yang lain. Terus ya kadang tuh suka kita kan emang melihat yang kelucuan apa nih yang lucu gitu kan di situ. Terus ya kita lagi jaga tiba-tiba ada om-om ngeliatin kita semuanya gini, ani-aninya kayak dicuekin, joget di belakangnya kayak figuran aja. Itu lucu banget. Itu gak tahu itu apanya ya gitu, cuman kayak sampai itu yang sampai kocak tuh si Sasa kan iseng juga orangnya Iya. kan. Jadi gue masa sampai kayak ayo kita bikin lebih hot lagi gue ya kan. Jadi sampai gini kayak sampai ada sampai kayak gini omnya nih biar nggak ngeliat ke arah kita gitu kayak Sama ani-aninya diginiin ya. gitu. Tapi omnya tetap gini. Lucu banget. Itu lucu banget. Kadang kayak ada misalnya orang udah mabuk jogetnya aneh kayak mau berenang, jogetnya Iya. kayak berenang, itu yang lucu banget. Kita sih ke situ ngelihat ini sih kelucuan-kelucuan. Itu mirip siapa gitu. Iya, suka itu satu bapak itu jogetnya kocak banget kayak gitu. Ya, jadi ya nggak ada masalah juga sih sebenarnya ya sama Iya. kita tidak melakukan tindakan kriminal. Karena ya itu kan? jadi cerita juga pulang dari situ. Lucu banget ya gitu. Nah, ngomongin soal lucu banget, kita punya games yang lucu banget. Woi. Ini games closing. Nenek pasti udah nggak betah kan lama-lama di sini. Iyalah. Anjir. Art, Art. karena dia lebih seni, artnya lebih nyeni. Di sini ada beberapa foto. Boleh Nuri, terima kasih. Nanti Neneng harus, kan Neneng ini kan jago bikin buku, jago bikin kata-kata puitis, Wah, ya kan? Atau caption. Gue tahu ini arahnya kemana Atau tuh ya. caption. Jadi nanti akan ada beberapa foto yang akan saya tunjukkan, dan ketika melihat foto ini kasih caption yang menggambarkan tuh orang itu mau puitis, mau pantun, apa? mau hinaan. Ini yang ngeprint Faye. Coba gue tampol abis ini nomor lu gue sebar di Instagram lu. Oke, siap pikirkan, siap-siap Males banget, puisi-puisi apa. Oke, are you ready?
Ya, ini ya guys. Challenge caption foto. Enggak, ini game ininya baru kan? Gamesnya baru kan? Baru pas lu doang kepikiran. Tapi abis lu gua akan bikin buat semuanya deh. Oke, foto yang pertama. Gua dulu yang lihat. Hah? Malu banget teh kalau ini. Gua tuh udah kesana, gua tuh, ya Allah teh. Apa captionnya cocok untuk ini lagi baca buku lagi? Ini Arif Brata ya? Wah, Arif Brata. Ini Arif Brata ya, Kek? Oh, ininya fotonya. Ayo. Teh bahaya banget. Ya kan nggak apa-apa. Lah kan semuanya tergantung dari mulut lo. Lo ngasih Ibu, nggak mau masuk ini lagi. Ntar gue main ketemenan sama Nasib. TSN. Gue kesini lagi, males gue. Gitu ya, terus gak berhenti-berhenti. Pokoknya kalau ada foto baru, kita akan undang lagi dia. Apa ini? Kan boleh, kayak mantan kekasihku boleh. Atau mantan terindah, apa boleh lah. Sumpah gue ngeblank lagi, bentar ya temen-temen. Kaget banget. Caption, bila ngomong ke kamera. Jadi ceritanya lu anggap ini lu pasang di feed Instagram terus ada captionnya gitu deh. Oh gitu. Selamat ya atas filmnya. Kan agak lain. Film agak lain. Oh, kok masih ngikutin sih perkembangannya? Kan Kak Ernest bilang, gua syuting sama Kak Ernest. Kak Ernest bilang ke gua, di situ ada Mas Dana juga. Udah diem. Selamat ya atas filmnya. Semoga 2 juta views. Emotnya. Kan lu kan penulis buku, masa gitu doang captionnya kayak itu mah Faye juga bisa bikin caption istri begitu. teh. Emang kalau gak punya istri mau bilang apa? Nggak ada. Gua nggak mau bilang apa-apa. Seneng bener lu. Gua lihat-lihat. Nyebelin banget Pak Andi. Udah nih gitu doang? Itu kan kayak mirip Andi. Iya. Botak, iya. Iya gitu aja. Udah. Yang lain ayo, yang lain. Udah ya, jadi selamat. Anjir lah. Bikinin kalimat-kalimat puitis lu. Diragukan sama pencetak buku lu. Kalau gitu doang kalimat lu. Lu, Faye. Siap. Foto yang kedua. Oh iya. Aduh, foto yang ini. Lo komen juga kan di foto ini. Ini hari batik tapi nggak gitu juga, Mas. Lo bilang gitu. Oh, ada. Oh, udah dibikin. Yang gampang aja lah ya. Tuh kan. Neneng, gue tuh tahu dia tuh punya draft buat semua mantan-mantan. Nggak ada tuh. Framing lo ke situ anjir. Kasih yang kalimat puitis bagus jadi orang percaya lu tuh Neneng si puitis. Namanya NSP, Neneng si puitis. Oh. Bacain. Kau masih tidur di pikiranku, tak bangun oleh kenyataan dengan kau berpasangan. Kau bacanya bagus kan, Nong? Nong lagi, Neng. Kau masih tidur di pikiranku gitu ya. Ini guru bahasa Indonesia nih ribet nih. Gurunya nih. Kau masih tidur di pikiranku, tak bangun oleh kenyataan dengan kau berpasangan. Emang udah berpasangan, Mas Dana? Kayaknya. Ntar kita undang ke sini, Mas Dana. Kita tanya. Kasian banget kayaknya Mas Dana tertekan deh kalau kesini lebih tertekan Kayaknya daripada nggak usah gua. deh gitu kata dia. Wow, ternyata masih ada di pikiran Neneng ya ternyata ya. Bentar, anjir. Ternyata ya nggak. Sumpah kok masih ada sih teh? Nggak nyangka sih, Neng. Belum bisa move on bagaimana sih, Neng? Wah, itu yang terakhir jangan anjir. Yang terakhir jangan. Nih. Teh, males teh. Ya kan semua orang boleh dong fotoin apa aja. Gua. Waduh. Yang terakhir gua sendiri aja, yang terakhir gua sendiri. Ya, kocak. Anjir. Sebel gua. Nih yang bahaya. Sumpah lu bahaya banget ya anjir. Sumpah gua nggak mau lagi tahu. Sumpah. Lu tahu gak sih orang mungkin nih bintang tamu lain mungkin happy keluar dari YouTube Kiki. Lah gua mental gua kena ya. Geblek lu ya. Tenang, kita ke psikolog lagi. Kita akan hadapi ini bersama-sama. Sumpah deh. Kita hadapi ini bersama-sama. Teh anjir. Yang ini. Pay semua pay. Tuh lu juga nyontek buat gua. Iyalah anjir orang ini gua udah skakmat ini semua. Oke. Cocok, cari yang cocok. Kayaknya lu pernah deh bikin. Lu upload di story pernah? Yang buat gue yang bagus dari dulu. Iya pernah, Ya tapi kan? kan gak di repost. Lu nggak nge-tag gua. Lu nggak nge-tag Masa gua. suami lu yang jadi kompor persahabatan
kesempatan kita. Lu gak nge-tag gua, lu upload sendiri buat Tadi nyindir. dosa apa aja emang Neng? Bang Hairi. Udah lewat, itu udah lewat. Bang Hairi. Dosa orang gak boleh kita bahas. Bentar. Bagus ya lu foto gue yang cakep nih. Teh, sumpah teh. Ih, Apa teh. sih? Minum. Enggak ngaruh. Ini tayangan ini tetap tayang. Apakah dengan gue minum akan tidak tayang? Oh, tentu tidak. Langsung aja lah ya. Kayak gini tadi deh. Enggak, gue benci banget teh. Gue benci banget ada di konten ini. Gue masih kepikiran gue kayak gimana itu ngeditnya ya? Atau gue yang ngedit aja deh, Mei. Gue nyewa Tinggal 3 menit tayangan gue kalau yang ini. Lu potong-potong tuh gue semua. nyewa orang. Ya anjir. Ya. Geblek anjing. Kenapa sih? Emang ada apa sama mereka? Nggak usah dong komen-komen. Neneng kapan? Lu nontonnya enak, gua pulangnya nangis. Back. Oke. Teh Kiki ya? Iya. Karena tak ada yang ini. Karena tidak ada yang lebih mencintai diriku seperti dirimu. Males endingnya masa sedih. Nikatnya kapan dah? Apaan sih anjing? Males. Masa ada matiin aja kameranya. Jangan dulu. Jangan nangis, geblek. Teh, tolong banget teh. Yang tadi diedit. Enggak. Lu bikin gua nangis aja. Ya kan emang iya. Nggak ada. Gua tuh, udah males. Udah gue juga nggak mau syuting ini lagi. Gua nggak mau. Percaya kemarin. Gua tuh ngerasa kehilangan pas lo nikah tahu. Kan gua di sini, kan rumah gua di Tapi sini. tahu kan pasti beda rasanya. Enggak, kan bisa main ke sini, bisa nginep. Ada kamar kosong buat lu. Kita udah ngomongin ya semalam. Kenapa Iya. gua nggak nginep? Kalau Nggak gua enak. nikah sama Mas Dana, lu juga nggak bakal nginep kan di rumah gua. Jadi lu bakal nikah sama Mas Dana?